Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang sunnah-sunnah mandi, syarat sah mandi, larangan ketika junub. Adapun pada video kali ini yaitu kita membahas masih dalam bab mandi bagian ketiga, dan ini bagian yang terakhir, dan pembahasan kita adalah tentang hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi sunnah, kemudian yang terakhir adalah beberapa catatan yang harus kita ketahui. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi. Apa saja hal-hal itu? Ya, yang pertama adalah berlebihan dalam penggunaan air. Jadi ketika sudah cukup bagi kita membasuh 3 kali, maka tidak perlu lagi basuhan keempat, apalagi kelima dan keenam, tidak boleh. Ketika sudah 3 kali kita siram tubuh kita dan kita sudah lihat cukup, sudah basah semua, maka sudah cukup. Tidak perlu kita berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Dan takutnya akan terjatuh kepada mubadzir, dan ini dilarang dalam Islam. Mubadzir di dalam Islam dilarang. Walaupun itu hanya sekedar mandi saja, dilarang. Hendaknya seseorang itu tidak mubadzir. Yang kedua adalah mandi di air yang tidak mengalir. Karena perlu kita ketahui bahwasannya air yang mengalir itu suci dan mensucikan selama warna dan rasanya tidak berubah. Maka dia suci dan mensucikan. Adapun air yang tergenang, maka belum tentu dia suci dan mensucikan. Kalau dia terkena najis, maka air itu najis pula, ya, kecuali kalau jumlahnya 2 kullah atau sekitar 280 liter gitu ya. Maka dimakruhkan mandi di air yang tergenang atau tidak mengalir, ya. Dikhawatirkan takutnya air itu terkena najis. Tapi kalau di air yang mengalir, insya Allah selama rasa dan warnanya tidak berubah, maka air itu suci dan mensucikan. Yang ketiga, semua hal yang dimakruhkan dalam wudhu ini juga dimakruhkan dalam mandi. Seperti apa contohnya? Meminta diambilkan air, ini makruh. Takutnya nanti terjadi kesombongan, orang itu sombong. Jadi mau wudhu aja airnya harus diambilin gitu ya. Kemudian berbicara ketika wudhu, ketika mandi juga dilarang. Semua hal-hal yang dimakruhkan dalam wudhu ini juga dimakruhkan dalam mandi. Jadi itu 3 hal yang dimakruhkan dalam mandi. Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu mandi sunnah. Maksud mandi sunnah ini adalah mandi yang dianjurkan di dalam syariat, yaitu keadaan seseorang itu diharuskan untuk mandi. Apa tujuannya? Tentu untuk menjaga kebersihan dan juga agar tidak mengganggu orang lain. Karena ketika seseorang itu tidak mandi misalkan, kemudian akhirnya menyebabkan bau badan, perkumpulan dengan orang-orang, maka itu akan mengganggu orang lain. Makanya ada momen-momen yang disunnahkan untuk mandi agar tidak mengganggu orang lain ketika berkumpul. Baik itu bukan masalah ibadah perkumpulannya, apalagi dalam masalah ibadah. Karena akan kita sebutkan hal-hal yang disunnahkan untuk mandi, dan kebanyakannya ini merupakan saat-saat kaum muslimin berkumpul untuk beribadah. Sehingga disunnahkan untuk mandi agar tidak mengganggu saudara muslim yang lainnya ketika beribadah bersama.
Kapan saja seseorang itu disunnahkan untuk mandi? Yang pertama adalah ketika hari Jumat. Ketika seseorang itu ingin sholat Jumat, maka dia disunnahkan untuk mandi. Yang kedua, mandi di hari raya Idul Adha dan Idul Fitr. Ini juga disunahkan untuk mandi, tentu karena banyak orang berkumpul bersama kita, melakukan ibadah secara bersama-sama di tempat yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi karunia kepada kita untuk selalu bisa sholat Id berjamaah, bersama-sama berkumpul. Nah, ketika bulan Ramadan juga, dengan keadaan yang sekarang, usaha kita adalah membantu dengan cara apa? Doa. Kalau tidak bisa kita berbuat apa-apa, maka minimal doa. Kita doakan. Semoga dengan banyaknya kaum muslimin yang berdoa, maka insya Allah bisa mengangkat keburukan yang ada di negeri kita khususnya, dan dunia secara umum. Doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah penyakit corona ini dihilangkan oleh Allah. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Mungkin. Kita berdoa. Kemudian yang ketiga adalah mandi sebelum pelaksanaan sholat gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Maka sebelum kita melakukan sholat bersama kaum muslimin, berkumpul untuk melakukan sholat gerhana ini, hendaknya kita mandi. Kemudian yang keempat, mandi sebelum melaksanakan sholat istisqa, sholat meminta hujan. Ini juga harus mandi, disunahkan, berjamaah kita melakukan. Mandi setelah memandikan mayat. Ini juga ada hadis khusus yang menjelaskan tentang hal ini. Kemudian mandi sebelum melakukan ihram. Jadi sebelum kita berganti pakaian ihram, ya, kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Mandi sebelum memasuki kota Mekah. Ini juga beberapa asar sahabat, ya, mencontohkan hal ini. Di antaranya Abdullah bin Umar, sebelum masuk ke kota Mekah, beliau mandi terlebih dahulu. Sebelum masuk ke kota Madinah, beliau pun mandi terlebih dahulu. Ini disunahkan. Mandi sebelum melakukan wukuf di Arafah, kemudian mandi setiap kali hendak melempar jumroh pada hari tasyrik. Jadi pada hari 11, 12, 13 Zulhijjah, ini merupakan hari-hari tasyrik di mana para jamaah haji melakukan lempar jumroh. Maka sebelum jamaah haji melakukan lempar jumroh, dan ini bersama-sama, ya, hendaknya mandi terlebih dahulu. Kemudian, ya, yang telah kita sebutkan tadi itu mandi sebelum masuk kota Madinah. Masuk kota Mekah, masuk kota Madinah, hendaknya seseorang itu mandi sesuai dengan asar sahabat ridwanullahu alaihim. Jadi itu merupakan mandi sunnah. Kemudian berikutnya kita masuk ke beberapa catatan penting yang harus kita ketahui sebagai kaum muslimin, sebagai thalibul ilm. Apa itu? Yang pertama adalah apabila terkumpul perkara yang mewajibkan mandi dan najis, ya, maka cukup dengan mandi. Kita junub, berhadas besar, ada juga najis yang menempel di badan kita, maka cukup dengan mandi, selesai, gitu ya. Hadas besar hilang, najis pun hilang, cukup. Kemudian yang kedua adalah boleh menggabungkan niat mandi wajib dan mandi sunnah. Contohnya apa? Mandi pada hari Jumat. Pada hari Jumat, seseorang itu misalnya berjunub, berhadas besar. Kemudian hari Jumat juga termasuk waktu disunahkannya mandi. Maka boleh dia sekali mandi dengan dua niat. Yang pertama niat untuk menghilangkan hadas besar, yang kedua adalah niat untuk mandi sunnah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah apabila terkumpul antara hadas besar dan hadas kecil. Kalau tadi hadas besar dan najis, sekarang hadas besar dan hadas kecil bercampur, maka cukup dengan mandi saja. Tidak perlu lagi dia berwudu. Cukup mandi sudah mencukupi
cukup untuk menghilangkan hadas kecilnya juga. Jadi hadas besarnya hilang, hadas kecilnya pun hilang. Jadi tidak mesti berwudu lagi, walaupun dibolehkan juga untuk berwudu kembali, dibolehkan. Tapi dengan mandinya saja itu sudah cukup untuk menghilangkan hadas kecilnya juga. Kemudian yang keempat, mandi dapat diganti dengan tayamum jika tidak mendapatkan air. Atau mungkin ada air tapi tidak mungkin untuk menggunakannya. Sebagai contoh, musim kering, air bersih sedikit. Kalau air bersih dipakai untuk mandi, buat minum nggak ada. Maka dalam hal ini termasuk kategori boleh bertayamum. Atau dia tidak mendapatkan air, emang air nggak ada gitu ya. Datang ke masjid, udah azan, 3 menit lagi iqomah, sementara jarak dari rumah ke masjid itu jauh. Sampai di masjid ternyata airnya lagi kosong. Pompa airnya rusak misalkan, airnya kosong. Sementara udah deket waktu qomat. Kalau balik lagi ke rumah, kemudian berwudu di rumah, balik lagi mungkin udah terlambat. Bahkan bisa jadi nggak dapat sholat jamaah. Maka pada saat ini juga seseorang itu boleh bertayamum. Jadi kembali ke topik utama, ketika seseorang itu berhadas besar, kemudian tidak bisa menggunakan air, baik itu karena tidak mendapatkan air, atau mungkin sakit. Kalau mandi bisa menyebabkan sakitnya tambah parah. Dan ini sakit yang benar-benar serius. Maka boleh dia tidak mandi dan digantikan dengan tayamum. Dan dengan tayamumnya ini dia sudah boleh melakukan hal-hal yang dengan junub dia terhalang. Dengan tayamum maka hilang semua penghalangnya, boleh dia melakukan ibadah-ibadah yang mengharuskan bersuci. Larangan-larangan junub hilang dengan tayamum apabila dia tidak bisa menggunakan air. Dengan sebab-sebab yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian hal yang terakhir adalah bagi suami istri maka dibolehkan mandi dalam satu bejana. Jadi mengambil air dari satu bejana, satu ember misalnya. Ini dibolehkan. Jadi tidak mesti ganti-gantian. Sekali mandi boleh langsung ya berdua dari bejana yang satu. Itu tidak mengapa. Sebagaimana hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kuntu agtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin min qadahin yuqalu lahul farq." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah air yang bernama al-farq. Jadi al-farq ini wadah yang bisa menampung air sebanyak 3 sa'. Ini disebut dengan ya al-farq pada waktu itu. Sehingga dari hadis ini ya para ulama mengambil ijtihad boleh mandi bersama ya dengan istri dalam satu bejana. Jadi mengambil air dalam satu bejana itu dibolehkan. Jadi itulah catatan-catatan penting seputar mandi. Dan begitu berakhirlah pembahasan kita ya di bab mandi. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk pendengar sekalian, begitu juga untuk saya pribadi ya. Semoga dengan ini kita bisa mengamalkan mandi wajib dan kita juga bisa mengajarkan kepada orang lain sehingga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.